Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa adana barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaratu salah. Faslun ay hada faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Wasyara itu sholati utawi piro-piro syarate sholat. Qabla dukhuli ing dalam sadurunge manjing. Fiha ing dalam sholat. Iku khamsatu asya'a 5 piro-piro perkara. Jadi syarat-syarat sebelum masuknya waktu sholat itu ada 5. Syarat itu apa yang dimaksud syarat? Syarat itu syurut. Syurut itu jamannya syarat. Syara'id itu jamannya syarat. Di syarat yaitu secara bahasa dia bermakna tanda. Secara bahasa dia bermakna tanda. Secara syarak dia bermakna sesuatu yang menentukan sahnya sholat, namun bukan termasuk bagian dari sholat. Berbeda dengan rukun ya, karena rukun itu bagian di dalam sholat. Kalau rukun bagian sholat, tapi kalau syarat itu apa? Sebelum waktu melakukan sholat. Syarat ialah sesuatu yang menentukan sahnya sholat, namun bukan termasuk bagian dari sholat. Toharoton suci iku sesuci. Toharotul a'dha'i suci iku sesuci piro-piro anggota badan. Minal hadasi saking hadas wan najasi lan najis. Di syarat yang pertama yaitu anggota badan harus suci dari hadas dan najis. Semua anggota badan. Wasatrul aurati lan nutup aurat. Bilibasin kelawan penganggo. Di syarat yang kedua yaitu menutup aurat dengan menggunakan pakaian tohirin kang suci. Dengan pakaian yang suci. Wal wukufu lan meneng toju meneng alal makanin ing atase panggonan tohirin kang suci. Syarat yang kedua yaitu diam ya pada tempat yang suci. Di tempatnya sholat itu harus suci. Maksudnya tempatnya sholat itu harus suci. Wal ilmu lan ngaweruhi bidukhulil wakti kelawan manjinge waktu sholat. Jadi syarat yang selanjutnya itu mengetahui waktu masuknya sholat. Wa istiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Syarat yang selanjutnya yaitu madhep kiblat. Harus menghadap kiblat. Wa yajuzu lan menang apa tarkul kiblati ninggal madhep kiblat fi halataini ing dalam tingkah loro.
Jadi boleh meninggal tidak menghadap kiblat tapi dengan syarat dalam dua keadaannya. Fi syiddatil khaufi ing dalem bangete wedi. Yang pertama itu adalah syiddatil khauf atau takut, sangat takut, atau keadaannya mendesak, misalnya kayak perang gitu ya. Misalnya perang itu boleh sholat tidak menghadap kiblat. Wa fin nafilati lan ing dalam sholat sunnah fi safari ing dalam lalungan ala rahilati ing atase kendaraan. Yang kedua, boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat sunat dalam perjalanan dan di atas kendaraan. Boleh tidak menghadap kiblat. Misalnya sebelum naik kendaraan itu takbir dulu, hadap kiblat, terus kemudian baru naik kendaraan. Kendaraan itu kan kadang arahnya nggak tentu ya. Ya sudah di kendaraan itu kan kadang arahnya tidak tentu, kadang tidak menghadap kiblat, kadang menghadap kiblat, ya tergantung jalannya. Ya, boleh tidak menghadap kiblat. Faslun ai hada faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Wa arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat iku samaniata asyara 18. Apane ruknan rukune? Rukun-rukun salat itu ada 18. An-niyatu swiji iku niat. Di rukun yang pertama yaitu niat. Ya. Niat. Di niat itu adanya di dalam hati ya. Itu adanya di dalam hati ketika mau sholat fardu ya wajib niat sholat fardu. Misalnya mau sholat zuhur ya harus niat wajib sholat zuhur. Atau yang lainnya subuh misalnya atau isya ya dan lain sebagainya. Kalau niat itu harus, dan niat itu tempatnya ada di dalam hati. Wal qiyamu lan ngadeg berdiri dalam sholat itu wajib. Jika tidak mampu boleh duduk, sambil duduk boleh ya, sambil duduk boleh, terserah duduknya mau bagaimana, sambil silo boleh, tapi yang lebih utama pakai misalnya, tapi yang lebih utama itu duduk dengan iftirosh ya, duduk iftirosh itu yang lebih utama. Duduk iftirosh itu duduk yang kayak tahiyat awal itu loh. Nih, kayak tahiyat awal jadi diganjel bokong. Jadi pantatnya itu diganjel pakai kaki itu. Duduk tahiyat kayak duduk tahiyat awal itu. Misalnya tidak di lantai, pakai kursi boleh. Sholat pakai kursi juga boleh. Kayak di mana? Istilah Haram gitu misalnya itu banyak itu yang sholat pakai kursi. Bahkan disediakan sama masjid, disediakan kursi. Jadi tidak harus repot-repot bawa sendiri jamaahnya, sama masjid sudah disediakan.
Wal qiyamu lan ngadeg ma'al kudrate ing dalam sertane kuwasa. Ya, jadi yang tadi itu berdiri jika mampu ya. Jika tidak mampu ya duduk tadi itu nggak apa-apa. Wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini wajib ya, rukun, harus dilakukan. Ya. Dan takbiratul ihram ini bagi yang mampu wajib untuk diucapkan. Di Allahu Akbar gitu harus diucapkan ya. Diucapkan Allah, kecuali yang tidak mampu ya, misalnya kayak bisu. Gimana orang bisu? Itu boleh tidak diucapkan. Jadi harus diucapkan Allahu Akbar. Dan kemudian wajib membarengkan dengan niat ya. Dan niat tadi. Jadi ketika Allah gitu, Allahu Akbar itu di hatinya tuh sekaligus niat, sekaligus kerentek gitu ya. Jadi dan niat itu diucapkan itu kan sunnah ya. Diucapkan itu kan sunnah, dilafalkan itu kan sunnah. Jadi dalam hati. Niat itu asalnya di dalam hati. Jadi ketika Allah, mulutnya Allah gitu kan karena wajib harus diucapkan ya. Takbiratul ihram itu jadi Allah gitu. Terus kemudian di hatinya itu harus sekaligus dibarengi dengan niat. Ya, niatnya apa? Sholat apa? Misalnya sholat subuh ya, sambil sholat subuh misalnya. Jadi Allah Allah gitu, Allahu Akbar, Allah gitu terus di dalam hatinya itu niat sholli fardhu subhi. Jadi gitu ya, wajib membarengkan niat dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Jadi antara kalimat Allahu Akbar itu Allah, jadi itu sepanjang huruf hamzah sampai akbar ro terakhir itu adalah tempatnya niat ya. Jadi sepanjang itu. Jadi kalau misalnya niat dulu baru takbir ya nggak bisa, tidak boleh, ya, tidak sah. Ya, niat dulu terus misalnya usolli niat itu terus kemudian baru Allah gitu nggak bisa, tidak sah. Jadi harus dibarengkan. Ya, nah kecuali ke, waktu Allahu Akbar itu, nah di dalam Allah itu di dalam kalimat Allah hamzah awal itu sampai akbar ro itu di dalam kalimat itu ada niat dan niat yang dimasukkan ya, jadi di hatinya itu mengucapkan niat itu boleh begitu. Wa qiraatul Fatihati lan maca surat lan maca Al-Fatihah. Fatihah maksudnya alhamdulillahirabbil alamin itu. Yang baca. Wa bismillahirrahmanirrahim utawi lafaz bismillahirrahmanirrahim iku ayatun ayat minha saking yang selanjutnya yaitu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Lalu kalau tidak bisa baca Al-Fatihah bagaimana? Kalau nggak bisa baca Al-Fatihah misalnya belum bisa atau belum hafal. Jadi kalau belum bisa atau belum hafal dia boleh membaca 7 ayat dari surat lain ya. Boleh membaca 7 ayat dari surat lain di dalam Al-Qur'an sebagai pengganti Fatihah. 7 ayat, tapi 7 ayat itu harus berturut-turut. Nggak boleh 7 ayat dari surat ini atau terus kemudian ayat kedua surat ini gitu. Nggak boleh. 7 ayat berturut-turut itu boleh sebagai pengganti. Jadi harus berturut-turut 7 ayatnya itu.
dari surat lain. Lalu kemudian jika tidak bisa baca Al-Quran, Al-Fatihah nggak hafal, terus surat lain juga nggak hafal, maka wajib bagi dia untuk zikir. Ya. Boleh diganti dengan zikir. Sekiranya huruf di zikiran tersebut itu tidak kurang dari jumlah hurufnya surat Al-Fatihah. Hurufnya itu tidak kurang dari jumlah surat Al-Fatihah. Huruf di zikiran itu. Kemudian jika masih tidak mampu lagi, zikir gak bisa, baca Quran gak bisa, ya maka dia wajib berdiri, meneng ngono ae. Meneng, ngadeg, meneng selama kadar ukuran bacaan Fatihah. Gak iso maca Quran, zikir yo gak iso, meneng ae. Meneng ae, gak apa-apa, boleh. Wajib berdiri selama kadar ukuran baca Al-Fatihah. Nah, bagi yang bisa membaca Al-Fatihah atau sudah hafal, maka dia wajib untuk ini membacanya, ya, harus wajib membacanya. Nah, jika ada orang yang dengan sengaja misalnya membaca tidak membaca satu huruf aja, atau tidak membaca satu tasdidnya saja dari surat Al-Fatihah itu, atau mengganti, misalnya mengganti satu huruf dari surat Al-Fatihah itu, maka bacaannya tidak sah. Bacaannya tidak sah, sholatnya pun juga tidak sah. Itu jika dengan sengaja melakukannya. Tapi kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa. Dia hanya wajib untuk mengulangi bacaannya saja. Kalau tidak sengaja. Kemudian dia harus wajib tertib. Wajib tertib sesuai urutan ayatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim gitu ya. Gitu. Jadi harus urut, jangan dipelenceng-pelenceng. Kemudian wajib membaca dengan atau secara mualah atau terus-menerus. Mualah itu terus-menerus. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekiranya ukuran mualah itu cukup untuk satu tarikan nafas. Ukuran mualah itu cukup untuk satu tarikan nafas. Jadi, misalnya alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin gitu. Itu harus wajib seperti itu, wajib mualah. Nah, misalnya diputus dengan kalimat amin, misalnya begitu. Misalnya itu apakah termasuk memutus Fatihah apa tidak? Lafaz amin itu tidak, ya. Tidak apa-apa, tidak. Itu tidak memutus lafaz amin. Tidak memutus Al-Fatihah, ya. Tidak memutus mualah itu tersebut. Jadi misalnya kamu baca, misalnya jadi makmum, lalu kemudian imam baca Fatihah. Nah, kan biasanya kita baca Fatihah itu sesudah imam baca Fatihah, gitu kan? Imam baca surat, kita baca Fatihah. Kita boleh ketika imam baca Fatihah, kita juga baca Fatihah, boleh. Nah, kemudian imam itu sampai waladhdallin. Nah, kamu sebagai makmum itu belum selesai membaca Fatihahnya. Itu menjawab aminnya imam itu boleh. Lalu kemudian kamu lanjutkan bacaan Fatihah kamu. Jadi misalnya kamu pas baca sampai ihdinas siratal mustaqim, ya. Kamu sebagai makmum baca Fatihah sampai ihdinas siratal mustaqim. Kemudian imam
membaca sampai sudah selesai baca sampai waladhdallin. Kamu kan menjawab amin gitu kan. Nah itu boleh, tidak apa-apa. Lalu kemudian kamu lanjutkan, kamu tadi selesai sampai ihdinas siratal mustaqim, kemudian kamu lanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai selesai. Itulah kenapa kalau misalnya kayak begini musim puasa begini biasanya traweh yang cepat-cepat itu. Nah, traweh yang cepat-cepat itu, nah, itu caranya mengikut caranya satunya begitu, biar tidak ketinggalan. Sebagai makmum, kalau ada imam yang bacaan Fatihahnya cepat gitu, ya kayak terawih sekarang ini biasanya ada yang sholat terawihnya cepat itu. Nah itu untuk apa supaya tidak ketinggalan, ya begitu ketika caranya ya begitu tadi, ya imam baca Fatihah ya kamu baca Fatihah langsung sebagai makmum baca Fatihah nggak apa-apa. Terus nanti imam sampai waladhdallin ya kamu jawab aja amin, terus kamu misalnya Fatihah kamu sebagai makmum belum selesai ya dilanjutkan sampai mana tadi. Ya, gitu caranya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Ada yang mengatakan bahwa lafaz ya musannaf ini mengatakan bahwa bismillah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau bismillah termasuk, jadi Al-Fatihah itu kan surat 7 ayat gitu kan ya, surat 7 ayat. Jadi kalau bismillah termasuk sebagai ayat Al-Fatihah, maka 2 ayat terakhir itu jadi 1 ayat. Ya, sebelum ghairil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu menjadi 1 ayat. Ya. Jika bismillah ini menjadi 1 ayat dari Al-Fatihah. Jadi ayat pertama bismillah, kemudian kedua alhamdulillah, kemudian ayat ketujuhnya itu tadi ihdinas siratal ladzina, maksudnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu menjadi 1 ayat. Jadi itu 7 ayat terakhir. Ayat yang ketujuh maksudnya. Waruku ulan ruku watu makninatu lan anteng fihi yang dalam ruku. Jadi rukun selanjutnya adalah ruku. Ya. Dan tumak ninah itu apa sih? Tumak ninah itu berhenti sebentar di antara dua apa pekerjaan. Misalnya setelah ruku, nah setelah ruku apa itu kan terus i'tidal ya, nanti selanjutnya itu i'tidal. Saya lanjutkan dulu. Warofi waruku lan ruku wa tumakninatu lan tumaknina fihi ing dalam ruku warif ilan warof ilan ngangkat. Warof ilan ngatek maksudnya. Wal i'tidalu lan ngatek jejeg wa tumakninatu lan tumaknina fihi ing dalam i'tidal. Jadi tumaknina itu antara berhenti sebentar antara 2 pekerjaan. Jadi tumakninah itu ya harus rukun ya. Kalau enggak tumakninah ya sholatnya tidak sah. Berhenti sebentar. Lah, sekira-kiranya, seminim-minimnya berhentinya tumakninah itu sepanjang kalimat subhanallah. Ukurannya itu. Jadi, subhanallah, ukurannya berhentinya tumakninah itu selafal dengan kalimat itu subhanallah. Lamanya maksudnya durasinya tumakninah. Wasujudu lan sujud wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalam sujud.
Wal julusulan lungguh baina sajdataini ing dalam antarane sujud loro. Wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalam julus baina sajdataini. Al akhiru kang akhir. Wa tasyahadu lan maca tahiyat fihi ing dalam julusul akhir. Wassalatu lan sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sholawat maring Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud. Fihi ing dalam julusul akhir. Di yang terakhir itu fihi ing dalam mari sadar. Wa taslimatulan tutup nasisan. Wa taslimatulan maca bismillah al ula kang awal wa niatul khuruji lan niat metu sangka salat minas sholati saking salat wa tertibu lan tertib tertibul arkani lan tertib pira-pira rukun alama ing atase miturut keterangan zakarona kang wis tinutur apa ingsun hu ing wallahu alam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna la la ashrafna fatub alaina tawbatan sirri kulli hawbat asur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا أنا لا باكتساب منا المصطفى رسولنا بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد لله في البدء والتهاب والحمد لله وتنا